Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini, pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 Desember 2025, kita akan bahas terkait dengan kisi-kisi soal UPI, dimulai dari soal nomor 1 sampai nomor 25. Nanti tetap kita fokus satu persatu soal-soal ini. Semoga dengan soal berkah belajar soal ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana Bapak Ibu, sudah muncul? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak, belum muncul. Belum ada. Jaringan mungkin ya. Oke, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi pembahasan kisi-kisi soal UPI PPG mata pelajaran fikih soal nomor 1 sampai dengan nomor 25 LPTK IN Angsa tahun 2025. Dosennya adalah Dr. Fakhruddin FPIMA. Yang pertama, soal pertama ini. Ya, ini baca nih. Ini semua ada yang dirangkul ini dari kisi-kisi ini semua diambil dari modul-modul. Dari modul ya. Nah, dari modul. Jangan nanti dia tetap diambil dari modul ini. Yang bawah apa itu, Pak? Hah? Tolong dibesarkan, Pak. Pak, tolong besarkan, Pak. Nggak Tolong nampak. dibesarkan, Pak. Nggak nampak di sini, Pak. Cuma sampai C, Pak, yang nampak. C pun terpotong. Oh ya. Coba geser, Pak. Ya. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Tadi baca. E-nya, Pak. E-nya nggak nampak, Pak. E-nya, Pak. E-nya, Pak. Sedikit ya. Oke. Coba dibaca soalnya nih. Yang pertama ini. Nah, ini soal ini semuanya ini adalah dari modul yang sudah pernah Bapak Ibu baca ya. Nah, di sebelumnya dari dari modul profesional, modul pedagogi ya. Nah, itu semuanya sudah dimasukkan ke sini nanti. Ini yang nomor 1 ini terkait dengan modul profesional ya. Nah, di dalam pembahasan dalam pembelajaran tentang zakat hasil tanah yang disewakan, seorang guru menyajikan deskripsi materi mengenai ketentuan nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkan zakat dari jenis penghasilan tersebut. Jadi indikator tujuan pembelajaran ranah sikap yang ingin diinginkan. Jawaban baca E, Pak. E ya, Pak. E, Pak, jawabannya. Karena sikap jujur, jawab. Akhlak mulia. Terbiasa bersikap jujur dan Rumusan bertanggung jawab. tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dan dapat dievaluasi tercapainya dalam konteks materi di atas. Ini yang mana yang perlu apa? E, Pak. Di soalnya apa yang jadi persoalan? Iya. Bersikap jujur, Pak. Bersikap jujur. Bertanggung jawab ini, Pak. Bertanggung jawab. Ini kan intinya apa? Rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dan dapat dievaluasi tercapainya dalam konteks materi di atas. Ini materi di atas ada dekat ini hasil tanah. Jadi seseorang itu ada maka wajib pakai zakat. Ya gitu kan? Tadi apa di sini maksudnya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, ya kan? Ini ranahnya kemana? Yang pertama kita lihat menyadari pentingnya Islam tentang zakat sebagai pilar agama dan wujud kepedulian sosial. Kemudian menunjukkan antusias dalam mempelajari ketentuan zakat tanah yang disewakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang ke C, mengevaluasi hikmah dan manfaat
pensyariatan zakat hasil tanah yang disewakan dalam meningkatkan keimanan dan kepedulian terhadap bersama. Kalau sini ada jawabannya E ya. Iya, Mas. E terbiasa bersikap jujur, bertanggung jawab dalam melaporkan dan menunaikan zakat hasil tanah yang disewakan sebagai manifestasi akhlak mulia. Ini ya. Jadi ranah ini ranah sikap kita. Tadi sikap kita terbiasa dengan kejujuran, ada harta, kita melakukan menanam padi misalnya, bercocok tanam di kebun, di sawah, ada hasilnya, ya kan? Dia ada hasilnya. Kita terbiasa dengan sikap jujur. Kita berikan, ya. Ini apa namanya, sikap kita jujur, bertanggung jawab dalam melaporkan dan menunaikan zakat hasil tanah yang disewakan sebagai manifestasi akhlak mulia. Sekarang kan banyak orang-orang yang jujur, yang akan menyewakan tanah, ada hasil, tidak disampaikan dengan sebenarnya. Jadi inilah ranah sikap ini. Kita buat jawaban E ya, terbiasa bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaporkan menunaikan zakat yang disewakan sebagai manifestasi akhlak mulia. Kemudian nomor 2. Apa kain bakar tuh, Ibu kali? Ya, kita baca dulu nih hari ini sampai kita turunkan ke bawah. Dalam ranah pembenaran materi zakat profesi, zakat produktif, diketahui bahawa kedua topik ini berbeza. Zakat profesi dikenakan atas penghasilan rutin dan zakat produktif dikenakan Bawahnya atas apa itu, Pak? pengembangan harta. Dengan Di E-nya buku mana, Pak? merumuskan tujuan Bawah itu, tunggu dulu. pembelajaran ranah pengetahuan yang kompleks sehingga menstimulasi kemampuan berfikir kritis siswa dalam konteks penerapan zakat di era modern dengan berbagai jenis pekerjaan dan investasi. Jadi rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan indikator tersebut yang dapat memicu peserta didik mampu berfikir kritis. Maka itu kita belajar ini mengajar itu sekarang kita harus ada ini ya, membuat peserta didik itu mampu berpikir kritis. Ya kan Bapak Ibu? Oke, masuk menganalisis. Tidak harus dia mendengar, tapi dia bagaimana? Mereka harus bisa berpikir kritis. Itu ada di modul aja kita buat ya. Itu harus ada ini konsep berpikir kritis. Maka itu Bapak Ibu itu juga harus berpikir kritis ya. Jangan hanya dapat menganalisa kebersamaan. Jangan adem-adem saja, tapi kita harus mampu berpikir kritis. Mari kita lihat jawaban nomor A. Siswa dapat mendefinisikan pengertian zakat profesi dan zakat produktif beserta contoh-contohnya berdasarkan dalil nakli dan akli. Yang kemudian B, siswa dapat membandingkan kriteria perhitungan dan waktu mengeluarkan antara zakat profesi dan zakat produktif dengan benar. Siswa dapat menganalisis persamaan dan perbedaan dasar antara zakat profesi dan zakat produktif berdasarkan prinsip syariah. Siswa dapat merumuskan argumentasi dan komprehensif mengenai relevansi dan tantangan penerapan zakat profesi, zakat produktif dalam konteks ekonomi digital dan pekerjaan modern yang siswa dapat mengevaluasi berbagai pendapat ulama kontemporer terkait metode perhitungan zakat profesi, zakat produktif serta mengajukan kesimpulan yang objektif. Apa kira-kira ini? Pak.
Nah, C. C. Analisis ya, Pak. Jawabannya C, Pak. C. Menganalisis. ini Karena berpikir kritis. ini tadi di atas ranah nilai, sekarang ranah Pengetahuan. Kritis, pengetahuan. Tapi berpikir C, kritis. Pak. Menganalisis persamaan. C. 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 C, Pak. Ya, siswa dapat menganalisis persamaan dan perbedaan antara mendasar antara zakat profesi dan zakat produktif berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah. Yang D, yang D. D ini ya. Salah berarti. Ah, siswa dapat merumuskan Panjang ya, Pak. Paling panjang. siswa dapat merumuskan argumentasi yang komprehensif mengenai relevansi dan tantangan penerapan zakat profesi dan zakat produktif dalam konteks ekonomi digital dan pekerjaan modern yang beragam. Kan sekarang kan banyak alat-alat modern ya. Dulu potong padi pakai tangan, sekarang pakai mesin. Ya. Iya, Pak. Sekarang pakai lagi, lebih mantap lagi sekarang. Udah dipotong, udah keluarkan padinya, kemudian bisa diangkut lagi sama mobil itu. Ya kan? Itu lebih modern ya. Dengan yang nggak bisa dimasukkan ke email. Lanjut ke ini. Nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, nomor 3, coba dibaca soalnya. Dalam pembelajaran mengenai zakat, Terus ke bawah. dalam pembelajaran mengenai zakat dapat membuat asnaf. C. Mana? B atau C? Sudah jelas C, Pak, jawabannya. Jawabannya C, Pak. Gotong royong tuh, Pak. Ya. A. Jawabannya C. Ya. A, Pak. A. C. C itu, Pak, C. C kayak Pak. Gotong royong. A. Paling panjang. Jawabannya C. C, Wak, yang paling panjang. C. Kok ya? C. A sih? Melakukan intervensi. Ada zaman yang paling Pak, panjang. Di sini ada jawabannya dari C, Pak. kan gotong royong, Pak. Jawabannya C. Yes, Pak. C. Apa? Nah, Oke. nomor 1. Iya. Ini konteks apa nih? Ini dalam Jawabannya C. C. rasa empati tidak dapat yang dapat dilakukan oleh umat Islam. C. Punya C. zakat C ya, C. C. Oh, C, Pak. ya. C ya. iya, C. 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 C apa C? C. C, Pak. C. C, Pak. Nah, ini C ya. Ya. Betul. Ya, panjang. Apa betul udah lihat dia soal jawabannya? Iya, jawabannya yang paling panjang itu. Paling panjang. Dia paling panjang. Oh, mantul lagi suaranya. Apa sih? Nomor 4
mana, Pak? Nomor 4, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Suaranya hilang. Ya, lu keburu ya agak pegak ya hasilnya lah. Ya. Gak begak. Putus. Putus, Pak. Pada materi. Yang D-nya apa, Pak? D sama E-nya, Pak. E-nya mana, Pak? Ya, E-nya. D-nya, Pak, Coba sama baca ini E. dulu. Udah baca belum nih? Sudah. Sudah dibaca. Sudah baca ya? Alam Bapak ini baru bisa gabung saya, Pak. Oke. Baru ada jaringan. Kita baca dulu ini. Pada materi pernikahan, guru mengajikan dan beberapa tradisi pernikahan. Rana sikap. A, B, C bukan. Coba tengok D, Pak. D ya. D itu, Pak. D sama E, Pak. C ya, Pak. Yang D dan E mana, Pak? C. Hilang Bapak. Mamurone kintesis anawin. Bo. Wan motor tening kintis ke. Hey. Dulu Bapak Ibu. Coba D-nya. D-nya D dengan sama E-nya apa? E-nya. D dengan E-nya coba, Pak. D, Pak. Yang mana nih betulnya nih? D dengan D. E-nya D dan E-nya ada Pak. nampak. C. D dengan E-nya tuh. Sama E-nya belum Pak. Yang bawahnya mana, Pak? C. Bentar ya. C. Yang benarnya C. Izin peteng. Terkait adanya perbedaan interpretasi Nah, C. pernikahan dalam Kelihatan. Islam sebagai bagian dari kekayaan khadanah keilmuan dan budaya. Ya. Kita melihat indikator tujuan Ya, C jawabannya. Ini, Pak. Interpretasi praktek, Pak. terkait dengan menikah ya. I, Pak. Tadi menghargai adanya perbedaan interpretasi dan Rana sikap ia menghargai. dalam tradisi Islam sebagai bagian dari kekayaan khadanah keilmuan dan budaya. Nah, Semua ciri, Pak. ya, lanjut ke soal nomor 5. Silakan. Nah, kita baca. Nah, dalam merancang pembelajaran materi tentang bank, Rana pengetahuan. Lorente, dan V di kelas. Guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir dinamis B. dan inovatif pada peserta dirinya dalam ranah pengetahuan. Deskripsi materi yang mencakup konsep dasar bank Jawabannya konvensional B. dan syariah, berbagai jenis produk TNT dan perhitungannya, serta mekanisme dan implementasi berbagai Implikasi. dalam transaksi keuangan. Rumusan indikator tujuan dan ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan untuk mendorong kemampuan berpikir dinamis dan inovatif peserta didik dalam memahami materi ini adalah A. Peserta didik
A. Nah, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dasar antara bank konvensional B, Pak. jenis-jenis yang Iya. peserta didik Yang B, Pak. mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan berbagai produk kredit dalam penggunaan keuangan pribadi dan memastikan bukti pada layanan mereka berbeda. Jawabannya Berbeda D. peserta didik mampu D. mengevaluasi D, Pak. bank konvensional Jawabannya D. D, Pak. praktik yang D. transparan dalam transisi keuangan. Peserta didik mampu merancang model produk keuangan Ranah yang pengetahuan. mengintegrasikan D. Yang ada di dengan konsep inti yang Inovatif, adil berinovasi. dan struktur fee yang transparan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ah. D, Pak. Kalau nggak A ya D. Cara B, D. Dia peserta didik mampu Iya, Pak, D. merancang produk keuangan inovatif yang Iya. Ada inovasi. mengintegrasikan prinsip bank dengan konsep inti yang adil dan struktur fee yang transparan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Kemudian nomor 6. Coba lihat ke sana. PBL. Seorang guru PBL. Bukan. Pembelajaran PBL-nya. Yang B-nya, Pak. Yang A, Coba cari. bukan. Sabar, sabar Bu, sabar. Boleh baca di sana. Tapi enggak ada pertanyaan. Mana kan? Kalau tadi Nah, ini. kalau Yang pertama, jawabannya mengajak siswa membuat video presentasi tentang difakat dengan aplikasi perekam video dan lupa memperhatikan D, D, Pak. mengintegrasikan media digital seperti grafis dan simulasi transaksi zakat online dalam kegiatan berbasis D. D. sesuai D. kekinian. B. B. Yang B. Jawabannya B. Mengintegrasikan media digital. Mengubah menekan ceramah menjadi tanya dan jawab. B. Agar siswa Memberikan lebih tugas aktif. rangkuman Coba. materi zakat B. dari B. B. maupun online untuk mengerjakan di rumah. D. Mengubah pendekatan ceramah menjadi tanya jawab adalah agar siswa lebih efektif. Menyuruh siswa mencari informasi tentang zakat dari internet tanpa bimbingan arahan. B. B. D, Pak. B, jawabannya D, B. Pak. D. D. B. lebih masuk ada media digital. D. B. B. B, B. D. Sudah masuk. Yang Dan geser hijau. D. Nah, D, Pak. B, B. B ya. B. Mengintegrasikan nilai media digital seperti infografis, simulasi transaksi zakat online dalam pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan konteks kekinian. Sekarang kan kayak gitu ya, transaksi zakat secara online. Kita melakukan kiris, mengirimkan dengan pakai rekening, tidak langsung kita berikan ya. Ada transaksi itu konteks kekinian. Lanjut baru bisa gabung nanti Pak ya. yang ketujuh. Seorang guru melaksanakan ini, kita baca soal dulu baru kita bersuara jawabannya ya. Seorang guru melaksanakan pembelajaran zakat profesi dengan pendekatan learning, PJBL. learning, guru Guru menugaskan siswa untuk mewawancarai seorang profesional dengan menghasilkan tetap
dan mengusung proposal perhitungan zakat profesinya berdasarkan berbagai pandangan ulama kontemporer. Dalam proses proposal, seorang siswa mengajukan zakat yang berbeda dari siswa lain. Sibuk bandara Hisab dan metode apakah dan itu dan itu yang berdasarkan struktur keilmuan zakat profesi dan karakteristik yang memiliki beragam latar belakang analisis yang mendalam yang paling tepat terhadap perbedaan perhitungan zakat yang dilakukan pelaksanaan tujuan pembelian berjaya. Lihat Jawabannya B ya. perbedaan perhitungan dalam mengamati secara jelas dan beragam adanya yang menekankan yang perhitungan yang paling besar. Kemudian yang B, interpretasi dalam perhitungan zakat adalah hal yang wajar dalam khazanah keilmuan Islam, justru menjadi peluang bagi siswa untuk Jawabannya B, Pak. masing-masing berdasarkan dalil kaedah yang berbeda. Guru sebaiknya mengarahkan siswa untuk menggunakan metode perhitungan zakat yang paling umum diterima mayoritas ulama agar tidak menimbulkan perbedaan perhitungan zakat menjelaskan bahwa metode zakat profesi terlalu kompleks untuk dipelajari. Yang lebih cocok diajarkan dengan metode ceramah yang siswa mengajukan Jawabannya B. B. meneliti lebih dalam perhitungan zakat. jadi kesalahpahaman konsep. Yang mana jawabannya? B. Yang B, Nak. B, Ya. Pak. Nilai B. Jadi jawabannya perbedaan interpretasi dalam perhitungan zakat dalam khazanah keilmuan Islam. Salah keilmuan Islam yang sudah menjadi Argumentasi bagi berdasarkan dalil. Selanjutnya ini ada pembahasannya sedikit. Jadi pemilihan A karena perbedaan interpretasi adalah bagian dari dorong siswa untuk eksplorasi dan B benar karena apa? Karena PJBL ruang bagi siswa untuk mengambil perbedaan pendapat ulama yang diargumentasi berdasarkan dalil dan menggunakan pemikiran kritis sesuai dengan level C4. Kritik kurang tepat karena membatasi reputasi menganalisis terhadap keragaman pandangan yang ada dalam Islam. Ini salah. Ini materi yang berbagai perspektif ada dekat profesi. Pilihan karena ada ahli memberikan berupa tugas tambahan perbedaan harusnya menjadi bahan diskusi karena konstruktif. Lanjut baca soal nomor 8. Boleh baca nih soal nomor 8. Baca satu orang. Baca satu orang. Diferensiasi. Timbal. Masuk. Seorang guru sedang melakukan evaluasi pelajaran pada different learning dengan membagi peserta didik dengan membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok berdasarkan karakteristik mereka. Kelompok 1 terdiri dari 1 siswa dengan gaya belajar visual, kelompok 2 terdiri dari siswa dengan kemampuan berpikir kritis. Kelompok 3 terdiri dari siswa dengan kemampuan literasi keagamaan yang rendah.
Dalam proses evaluasi, guru memberikan tugas yang berbeda kepada masing-masing kelompok sesuai karakteristik yang tepat untuk masing-masing kelompok sebagai dasar dalam evaluasi dan pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pilihan pertama, kelompok 1 menyusun poster alur penyaluran zakat, kelompok 2 menganalisis dalil dan pendapat ulama tentang zakat untuk masjid, kelompok 3 membaca artikel ilmiah tentang zakat dan menyimpulkan isinya. B. Kelompok 1 menganalisis tafsir ayat zakat dengan presentasi PowerPoint, kelompok 2 menyusun esai tentang perbedaan zakat dan infak. Yang selanjutnya apa pilihannya? Dibaca. Itu mau turun tuh. Pilihan selanjutnya apa? Yang C dan D dan E. C, D nggak terlihat. Kenapa, Cik? Di E, Pak. Ya, akibat pesawat. Yang kecil. Di E. Tak terlihat, Pak. Ini. Tuh. Itu di bun. Ada. Anda tengok dah. Bisa gini. Itu di atas rumah tuh. Mengulat turun. Nanti ke sini tuh, ini. Tabrak. Oh, yang turun ya. Lanjut. Baik. Sebentar nih. Lagi apa lagi? Oh, yang sawah. Ada muncul? Muncul, Pak. Ya. Ini yang mana betul nih? Jawabannya? Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Yang A ya? A. Ayahnya A. Ya. Betul. Yang C ya. Yang paling panjang. C ya. Kelompok 1 membuat infografis hukum dan syarat penyaluran zakat. Yang kelompok 2 menganalisis hukum zakat untuk pembangunan masjid berdasarkan Quran surah Taubah ayat 60. Kelompok 3 mengikuti bimbingan visual integratif dan menjawab soal pilihan secara sederhana. Alasannya apa? C. Menunjukkan penyesuaian materi ajar yang sesuai dengan terdidik dan konteks ini. Di kelompok 1 visual
literasi rendah. Nah, oke, lanjut ke soal ke-9. Tadi berapa tadi? Tadi 8 ya. Sekarang soal 9. Nah, Tipik. coba Bapak Ibu baca. Coba Bapak Ibu baca. Tipek. Tipiknya. Putus. Coba Bapak Ibu baca. Ajalah suaranya putus-putus. Putus-putus suaranya. Putus suaranya ya. Boleh baca soalnya? Pak. Iya. Yang betul OC. Ya. Si ibu yang lebih Monogami, panjang. poligami, konsep dasar yang dianuitas ke konsep yang lebih dipersesikan, ya. Sekarang kan melakukan monogami, kamu pernah banyak dasarnya apa? Nah, ini alasannya. Coba baca. Pilihan A kurang sesuai karena dari konsep paling pemahaman yang kuat tentang norma utama dalam dapat menemukan siswa. Kalau ini pada mulai dari konsep monogami yang lebih umum dan menjadi anjuran utama memberikan dasar yang kuat membahas konsep yang lebih dan seringkali diperlukan kemudian sesuai dengan prinsip bergerak dari yang ke-10. Coba Bapak Ibu baca yang ke-10 ya. Baru ya. Jaringan. Oke, baik. C, Pak. Hah? C. Iya. C. Alur sudah sesuai dengan menghubungkan pengalaman siswa dengan pemahaman mendalam melalui analisis dan sintesis. Ini pertanyaannya apa? Berdasarkan pendekatan lab learning ya. Analisis pemahaman mendalam. Alur pembelajaran. Analisis, Pak. Pertama, alurnya sudah sesuai karena menghubungkan pengalaman siswa dengan pemahaman mendalam analisis dan sintesis. Ya. Kemudian yang 11. Coba Bapak Ibu baca nih. Positioning atau karakteristik siswa. Coba Bapak Ibu baca. Konseling. Yang saya kena Ewa. D sama E-nya, Pak. Yang mana? Yang B. D sama E-nya mana, Pak? D sama E-nya mana, Pak?
Nah, sebentar ya. D sama E-nya apa? D sama E-nya apa? Baik. Nah, lagi Ini kau beli kah pesawat Ragunan? Suaranya Pak Syahrial dimut saja ya. Suaranya Pak Syahrial dimut saja, agak berisik. Jawabannya? Kayaknya B. B. Pak Syahrial, suaranya bisa dimut saja Pak Syahrial. Sana. Apa itu? Tadi ada suara menang ya. Syahrial deh. Jawabannya B, Pak. B, Pak. B. 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 B ya. Ini suaranya Ya. jangan anggap penting suaranya, dimatiin aja. B ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Nanti pengalaman siswa tentang kepemimpinan dalam organisasi, Organisasi prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, musyawarah, keadilan, Dan lain-lain. relevansi prinsip dengan kepemimpinan modern, kasus, Pak. kasus kepemimpinan ideal dalam Islam, diskusi reflektif tentang penerapan fungsi. Itu ya. Iya, Pak. Kemudian lanjut ke soal nomor 12, coba dibaca Bapak Ibu. Duh. Jangan soal lah ya. Duh, masa dua tujuan pembelajaran Belajar proses analisis praktik pedagogi P5 secara logis untuk menentukan perkembangan materi ajar nilai P5 dalam menemukan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik. Studi ini dapat menyebut penerimaan 5 contoh praktek kearifan lokal dalam betul-betul gratis. E. Oke. Iya, Pak. Insyaallah. Hah? T. C, Pak. C. C, Pak. Soalnya. C. Masyarakat. C ya. C, Pak. Guru melakukan pengawancara dengan tokoh masyarakat dan petani senior. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, siswa mahasiswa dan musyawarah tradisional, ide kreatif untuk melestarikan praktik tersebut sesuai dengan karakteristik kerjasama. Apa itu, Dok? Lanjut ke soal 13. Pertanyaannya apa? Nah nih, muncul kan? Udah, Pak. Ada baca. Jadi pilih. Nilai sosial.
C. 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 Udah ada telepon nah. C. C, Pak. Nih. Oh, C C, jawabannya. Pak. C. C. Pak. C ya jawabannya. Ya, C. C. C, guru membentuk klub sosial siswa yang akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah komunitas yang membutuhkan untuk berinteraksi dan mengidentifikasi kebutuhan yang dapat secara Boleh baca Bapak Ibu? Selanjutnya. Ini halaman. Ini nomor 4. Halaman 14 ya. Nah. Coba dibaca. Sudah muncul? Udah, Pak. Nah, silakan dibaca. D dengan E-nya, Pak. Karena? D dengan E-nya, Pak. Tak tampil, Pak. D sama E-nya, Pak. D dan E. D sama E-nya, Pak. Nih. Sudah muncul ya? Boleh ngopi ya. Pertanyaannya Pak lagi. Yang 14 yang betul jawabannya C ya. Ya, C. Menyajikan studi kasus tentang interaksi antar umat beragama. Kemudian meminta siswa untuk menganalisis tindakan-tindakan yang mencerminkan dan bertentangan dengan prinsip moderasi beragama atau disebut dengan wasatiyah. Selanjutnya siswa diminta tersebut terhadap kerukunan dan keharmonisan sosial. Lanjut ke ini ke 15. Nah, coba Bapak Ibu baca. Sudah dibaca? B, C, D-nya, Pak. Nah, ini. C, Baca Pak. semua ini. C berarti, Pak. C, Pak. C, Pak. Ya, yang paling panjang C ya. C. Iya, Pak. Ini Yang paling panjang yang benar. jawaban yang paling panjang kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jangan dicari yang paling panjang. Terus ke ini yang ke-16, coba Bapak Ibu baca.
Yang belum baca, yang belum pernah baca, coba baca Alamati. Supaya rasa dikit yang saya baca, nanti saya yang ngerti. Coba apa ya? Ibu baca dulu. PBL. E-nya apa, Pak? Hah? E-nya. E-nya apa, Pak? E-nya. Yang E nggak nampak. Nih. Juga studi kasus tentang E. Studi kasus berarti E ya. berarti, Pak. PBL. PBL, Pak, karena PBL. Iya, Ya. Sip. Nanti ya. Karena apa? Ini karena bicara apa? PBL. Tentang PBL ya. Tadi ada Ya. Kasusnya. PBL. Basis masalah. Nah, selanjutnya ke 17. PBL lagi. PBL juga. Seorang guru fikih di sebuah madrasah aliyah mengajarkan materi tentang zakat B. hasil tanah yang disewakan kepada peserta didiknya. Struktur keilmuan materi ini mencakup pemahaman tentang nisab, hul, tarif zakat, perbedaan pendapat ulama terkait status hasil sewa tanah. B ya, udah studi kasusnya. B. Merancang pembelajaran yang berpendekatan Di kelompok pembelajaran ada berbasis masalah agar diskusi peserta dan didik dapat ada mengkonstruksi pemahaman mereka secara mendalam, penyelesaiannya. mengaplikasinya dalam konteks kekinian, rancangan terbaik dari beberapa rancangan terhadap pemilihan BBL yang dipertimbangkan sebagai berikut. Apa nih yang betul? B. B. Ada studi kasus. Coba Kemudian C-nya, Pak, mungkin diskusinya. CDE-nya, Pak. Oh ya, B nih, Pak. B. Ini panjang ya, Abi ya. Paling panjang. Panjang ya. Ternyata panjang ya. Studi kasus. Apa nih apa? B benar. Ada studi kasus, ada diskusi, ada dilematis tentang seorang pemilik lahan pertanian yang menyewakan tanahnya, ya. Ini ya. Lanjut ke 18. Coba baca dulu soalnya, dipahami dulu soalnya. Suatu SMK dengan karakter sesuai yang beragam pemahaman agama. Upaya dan menunjukkan meningkatkan upaya peserta dasar teknologi siswa model pembelajaran pelajaran BBL juga nih ya. kasus. masuk juga ada studi kasusnya. B, Pak. B. Scroll ke bawah, Pak. BCD-nya nggak terlihat, Pak. Jawabannya Apa? Nggak ada studi kasusnya. Nampak di kini A nih ya. Studi kasusnya apa? Lengkap, ada studi kasus, ada apa tuh namanya? Nampak di kini ya, merah nih. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Silakan dibaca dulu. Jawabannya kelihatan, Pak. Apa? Baca aja tuh. Udah kelihatan jawabannya. Ini jawaban nomor 19 ini adalah nomor C ya. Di guru siswa latar belakang pelajaran. Lalu minta mereka membuat proyek sederhana tentang penerapan zakat provinsi sesuai dengan konteks masing-masing kelompok. Ini. Lebih panjang juga. Panjang juga ya. Dan terakhir panjang ya. Terkait dengan materi zakat provinsi. Jawabannya itu guru bagi siswa berdasarkan latar belakang dan lalu meminta mereka membuat proyek sederhana tentang penerapan zakat provinsi dengan konsep kelompok. Dia ada setiap kelompok itu ada pemasaran masing-masing, ada tugas masing-masing ya. Lanjut ke 20.
Baca. Baca nomor 20. Ungkapin sebang dong. Abendaan kau Kak Wo. Gesel. Tuh kok rame. C. Hah? C, Pak. Portofolio. C, Pak. Oh, ini diferensiasi C, ya. Pak. Diferensiasi. C, ini diferensiasi. C. Siapa A? Ada beberapa pilihan ya Pak. C. C ya Pak. Beberapa pilihan Siapa aktivitas. A? Itu diferensiasi. C. C, Pak. Ya. Nah, menyediakan beberapa pilihan aktivitas seperti membuat infografis untuk visual, simulasi perhitungan datar untuk kinestetik, dan diskusi kelompok studi kasus untuk interpersonal serta penilaian berbasis portofolio. Kemudian ke 21. Baik, ini pembahasan kita ini dulu ya. Sedikit lagi nanti kita bahas sedikit lagi sampai ke 21 ya, karena ini udah dapat dipahami ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini pembahasan kita ya, dari nomor 1 sampai nomor 25 ya. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu dapat dipahami ya. Amin. 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 Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim Mbak soalnya Mbak. Email lang Kalau Mbak. Mak bercanda. Oke Bapak Ibu, tadi pembahasan kita sudah ke soal ke 21, 22, 23, 25, itu hampir sama juga semuanya. Saya yakin kepada Bapak Ibu bisa menjawab semuanya soal nanti. Amin, amin. Sebagai Amin, Pak. Amin, Pak.